Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Aji Baluntun, biasa dipanggil Aji dengan NIM 202318801014. Di sini saya akan menjawab soal UTS PAI nomor 1. Saya akan membacakan surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Untuk selanjutnya saya akan membacakan surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'attul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan indikator seseorang yang kokoh memegang amanah. Yang pertama-tama, tanggung jawab. Orang yang kokoh memegang amanah selalu merasa bertanggung jawab atas tugas atau pekerjaan yang diberikan kepadanya. Ia akan berusaha menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang baik dengan tepat waktu. Terus yang kedua, ada jujur. Orang yang kokoh memegang amanah selalu bersikap jujur dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Ia tidak akan menyembunyikan atau memalsukan informasi yang seharusnya disampaikan. Untuk yang ketiga yaitu disiplin. Orang-orang yang kokoh memegang amanah selalu disiplin dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Ia akan menyelesaikan tugas atau pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Septiaji dengan NIM 202318801019. Di sini saya akan menjelaskan pengertian adil dan keadilan secara etimologis dan terminologis. Secara etimologis, kata adil berasal dari bahasa Arab, yakni adil, yang berarti keadilan atau keseimbangan. Sedangkan keadilan berasal dari kata dasar adil dengan tambahan awalan ke dan akhiran an yang menunjukkan sifat atau keadaan. Secara terminologis, adil merujuk pada sifat atau sikap yang berlaku dengan benar, tidak memihak, dan sesuai dengan norma-norma moral atau hukum. Keadilan di sisi lain merujuk pada prinsip-prinsip dan proses-proses yang menjamin distribusi yang benar dan setimpal dari hak, kewajiban, dan sumber daya dalam masyarakat. Jadi, adil mencerminkan sifat individu atau tindakan yang bersifat objektif dan tidak memihak, sementara keadilan lebih mengacu pada konsep yang lebih luas tentang penerapan norma-norma yang adil dalam struktur sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Azhar Syahrazi Permadi dengan NIM 202318801021. Di sini saya akan membacakan surat Al-Maidah ayat 8 dengan terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kepada Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah suatu kebencian suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan takwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Nabil Izzati dengan NIM 20231888016. Di sini saya akan menjelaskan konsep Tuhan dalam perspektif filosofis dan teologis. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan Tuhan dalam perspektif filosofis. Pertanyaan mengenai Tuhan seringkali melibatkan berbagai perspektif filosofis. Berbagai filosof memandang Tuhan sebagai penyebab pertama atau prinsip tertinggi dalam kosmos, seperti dalam pemikiran agama-agama Abrahamik. Sementara itu, filosof lain mungkin memandangnya sebagai gagasan abstrak atau konsep yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia. Berbagai argumen filosofis juga telah diajukan untuk membahas eksistensi soal Tuhan, seperti argumen kausalitas, ontologis, teleologis, dan moral. Pendekatan filosofis terhadap Tuhan juga dapat mencakup pertanyaan etika seputar keberadaan Tuhan, serta hubungannya dengan kebebasan manusia dan masalah penderitaan dalam dunia. Dengan demikian, pemahaman Tuhan dalam perspektif filosofis dapat berkisar dari sudut pandang metafisika hingga etika, menciptakan kerangka kerja yang kompleks dan bervariasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep Tuhan dalam perspektif teologis. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, keberadaan, dan keberagaman harus dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikutuskan karena dimulai dari atas atau dari Tuhan itu sendiri melalui wahyunya. Artinya, kesadaran tentang Tuhan, baik buruk, cara beragama, hanya bisa diterima kalau berasal dari Tuhan itu sendiri. Tuhan memperkenalkan dirinya, konsep baik buruk, dan cara beragama kepada Tuhan melalui berbagai pernyataan, baik yang dikenal sebagai pernyataan umum seperti penciptaan alam semesta, pemeliharaan alam, penciptaan semua makhluk, maupun pernyataan khusus seperti yang kita kenal sebagai melalui firman-Nya dalam kitab suci. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gazi Rizky Ramadhani dengan NIM 20231880020. Di sini saya akan menjelaskan nomor 3B tentang perbedaan politisme, henoteisme, dan monoteisme. Politisme, henoteisme, dan monoteisme adalah tiga bentuk keyakinan atau pandangan tentang keberadaan dan keesaan Tuhan atau kekuatan ilahi. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing konsep. Yang pertama, politisme. Definisinya sendiri adalah keyakinan dan keberadaan lebih dari satu dewa atau entitas ilahi. Untuk henotisme, definisinya adalah keyakinan pada satu dewa, berbagai pusat ibadah atau keutamaan, tanpa menafikan keberadaan dewa-dewa lainnya. Dan yang terakhir, monoteisme, definisinya sendiri adalah keyakinan pada adanya hanya satu Tuhan atau kekuatan ilahi yang Maha Kuasa dan Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciara Rizky Putri dengan NIM 2023 1880013. Di sini saya akan menjawab soal nomor 5 dengan pertanyaan, agama Islam memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dengan agama lainnya. Yang A, apa yang dimaksud dengan Islam sebagai way of life? Islam sebagai way of life merujuk pada konsep bahwa Islam itu bukan hanya sekedar agama, tetapi suatu pandangan hidup komprehensif yang mencakup aspek kehidupan spiritual, moral, sosial, dan ekonomi. Ini itu berarti praktik keagamaan tidak hanya terbatas pada ritual ibadah, tetapi juga mempengaruhi setiap aspek kehidupan sehari-hari. Islam menawarkan pedoman tentang cara hidup yang benar
dan etika yang mencakup segala hal dari ibadah hingga berinteraksi dengan sesama dan cara mengelola kehidupan ekonomi. Demikian, Islam itu dianggap sebagai panduan lengkap untuk kehidupan, membentuk dasar moral dan etika bagi penganutnya. Soal yang B, apa saja karakteristik agama Islam tersebut dan jelaskan. Agama Islam itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama ada monoteisme. Monoteisme itu Islam menekankan kepercayaan pada Tuhan yang Maha Esa, mengikutinya yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua ada Al-Quran. Kitab suci Islam, Al-Quran, dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Ini tuh menjadi panduan utama bagi umat Islam dalam segala aspek kehidupan. Yang ketiga, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dianggap sebagai utusan terakhir Allah. Ajarannya termasuk hadis atau tradisi, memberikan petunjuk atau kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada sholat. Sholat adalah ibadah rutin yang dilakukan oleh umat Islam 5 kali sehari sebagai bentuk penghormatan dan ketaatan kepada Allah. Yang kelima ada zakat. Zakat itu adalah kewajiban memberi sumbangan keuangan untuk membantu fakir miskin dan membantu komunitas yang membutuhkan. Terus yang keenam ada puasa. Puasa itu umat Islam berpuasa selama bulan Ramadan sebagai tanda ketaatan kepada Allah. Puasa itu mencakup menahan diri dari makan, minum, dan perilaku tertentu selama periode tertentu. Berikutnya nomor 7, haji. Haji itu adalah perjalanan ke Mekah yang diwajibkan sekali seumur hidup bagi mereka yang mampu secara finansial dan fisik. Ini tuh merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Yang ke-8 ada akhlak. Islam itu mendorong praktik etika yang baik dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan toleransi. Yang ke-9 adalah ummah. Ummah itu konsep solidaritas dan persatuan umat Islam di seluruh dunia, di mana mereka itu dianggap sebagai satu komunitas. Yang ke-10 ada syariah. Syariah itu hukum Islam atau syariah mencakup panduan tentang perilaku individu masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Karakteristik ini tuh bersama membentuk fondasi ajaran dan praktik keagamaan dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahiza Naura Aulia Rahmat dengan NIM 20231880015. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk soal nomor 4 yang A, yaitu jelaskan perbedaan dan persamaan akhlak, etika, dan moral. Nah, akhlak, etika, dan moral adalah 3 istilah yang sering kali disamakan maknanya. Padahal ketiga istilah tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Nah, kemudian apa perbedaan dari akhlak, etika, dan moral? Dari definisi akhlak terlebih dahulu. Nah, akhlak sendiri merupakan sikap dan perilaku yang didasari dari nilai-nilai agama dan norma-norma sosial. Sedangkan etika adalah ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruknya suatu tindakan berdasarkan akal dan hati nurani. Kemudian moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini dan dipraktikkan oleh suatu masyarakat atau kelompok. Nah, dari sumbernya sendiri, akhlak bersumber dari agama dan norma-norma sosial. Sedangkan etika bersumber dari akal dan hati nurani. Kemudian untuk moral sendiri, moral bersumber dari adat istiadat dan kebiasaan. Kemudian untuk sifat akhlak bersifat mutlak dan universal. Kemudian etika bersifat relatif dan temporer. Kemudian moral bersifat relatif dan temporer. Nah, tetapi akhlak, etika, dan moral ini juga memiliki persamaan. Meskipun memiliki perbedaan, akhlak, etika, dan moral memiliki persamaan, yaitu ketiganya membahas tentang baik dan buruknya suatu tindakan. Ketiganya bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai.
Ketiganya berperan penting dalam membentuk karakter dan kepribadian manusia. Nah, sekian jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisar Firdausi Ar-Rahman dengan NIM 202318800018. Di sini saya akan menjawab soal UTS PAI nomor 5, yaitu karakteristik masyarakat madani. Ada beberapa karakteristik masyarakat madani, diantaranya yang pertama, bertuhan, artinya bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang beragama, yang mengakui adanya Tuhan dan menempatkan hukum Tuhan sebagai landasan yang mengatur kehidupan sosial. Yang kedua, terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. Yang ketiga, menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif. Yang keempat, dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat. Yang kelima, terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi volunteer mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah. Yang keenam, tumbuh kembangnya kreativitas pada mulanya terhambat oleh rejim-rejim totaliter. Yang ketujuh, meluasnya kesetiaan dan kepercayaan sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Kemudian yang ke-8, adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dalam berbagai ragam perspektif. Yang ke-9, damai, artinya masing-masing elemen masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok menghormati pihak lain secara adil. Yang ke-10, tolong-menolong tanpa mencampuri urusan internal individu lain yang dapat mengurangi kebebasannya. Yang ke-11, toleran, artinya tidak mencampuri urusan pribadi pihak lain yang telah diberikan oleh Allah sebagai kebebasan manusia dan tidak merasa terganggu oleh aktivitas pihak lain yang berbeda tersebut. Nomor 12, keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial. Yang ke-13, berperadaban tinggi, artinya bahwa masyarakat tersebut memiliki kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan untuk umat manusia. Nomor 14, berakhlak mulia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Masih Al-Falah Al-Maliki dengan NIM 202318800017. Di dalam video ini saya akan menjawab soal PAI nomor 5, yaitu konsep tatanan masyarakat Islam yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dikenal dengan nama masyarakat madani. Untuk selanjutnya, langkah-langkah dalam upaya mewujudkan masyarakat madani di Indonesia, yaitu ada 1, pendidikan. Meningkatkan sistem pendidikan yang mencakup pendidikan agama, moral, dan keilmuan untuk membentuk masyarakat yang berakhlak dan berpengetahuan. Lalu yang kedua, ada pemberdayaan ekonomi, yaitu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui prinsip keadilan dan keberlanjutan, mengurangi kesenjangan sosial, dan memberikan peluang usaha kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan yang ketiga, ada keadilan sosial, menerapkan prinsip keadilan sosial dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum dan penegakan hukum. Yang keempat, partisipasi masyarakat, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan, baik melalui lembaga formal maupun mekanisme partisipasi lainnya. Untuk selanjutnya, ada nomor 5, lingkungan hidup, menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dengan mempraktikkan nilai-nilai keislaman terkait dengan pelestarian alam dan sumber daya alam.
Selanjutnya nomor 6, kesejahteraan sosial. Memastikan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat termasuk perlindungan terhadap kelompok yang rentan. Untuk nomor 7, kesehatan dan keseimbangan hidup. Menyediakan akses pelayanan kesehatan yang baik dan mendorong gaya hidup seimbang. Untuk yang terakhir ada nilai-nilai keislaman. Memperkuat dan mempromosikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari seperti kasih sayang, kejujuran, dan saling menghormati. Dan untuk yang ini kriteria masyarakat madani. Apa saja sih kriterianya? Yaitu ada 1, keadilan tadi itu terdapat keadilan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi, sosial, dan hukum. Untuk kesejahteraan sosial, masyarakat memberikan perhatian pada kesejahteraan bersama dan menekankan solidaritas sosial. Dan selanjutnya ada partisipasi aktif, yaitu masyarakat aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan. Dan ketertiban dan kedamaian terdapat ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat serta penyelesaian konflik secara adil dan damai. Dan ada keseimbangan antara agama dan kehidupan dunia. Masyarakat menegakkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan sekaligus mengelola aspek dunia secara bertanggung jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.